Baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita melakukan doa dulu sesuai kepercayaan atau agama masing-masing agar ilmu yang kita peroleh ini menjadi berkah ke depannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya, sebelum saya share PPT saya, apakah kondisi kamera bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya aman? Atau keadaannya sekarang gimana? Apakah sehat semuanya? Sehat. Ya, sehat, aman. Yokata desu ne. Alhamdulillah. Hai, baiklah, kalau begitu saya akan share PPT saya. Tunggu sebentar. Baik, apakah PPT saya kelihatan dengan jelas, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jelas. Baik. Baiklah, langsung saja saya mulai pelajaran hari ini. Tapi sebelum saya memulai pelajaran, saya akan menyampaikan sepatah kata dalam bahasa Jepang. Ishokenben ni gambareba kanarazu dekimasu. Yang artinya kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kita berusaha sesungguh-sungguh hati, kita akan bisa melakukan hal tersebut. Baik, sebelum masuk pelajaran juga, saya alangkah baiknya tibanya tuh kalau kita tidak kenal, maka kita tidak sayang. Maka dari ini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah Putra. Minasang atau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa panggil saya dengan Putra Sensei, atau karena di kelas ini ada yang namanya sama dengan Sensei, Minasang juga bisa panggil saya dengan Rizky Sensei. Saya lahir di Padang tahun 96, tinggal di Kota Padang, bekerja di instansi LPK Sokramaker sebagai instruktur selama hampir kurang lebih 1 tahun. Dan ini kontak person saya dan email saya. Baik, sebelum memulai pelajaran juga, alangkah baiknya kita mengabsensi kelas terlebih dahulu. Baik, Pak Rusli hadir? Hadir. Pak Putra hadir? Hadir. Dan Bu Dahlia hadir? Pak. Zein kimashita yo ne, yang artinya semuanya hadir ya di dalam kelas. Hadir. Hai. Seterusnya tata tertib di dalam kelas Sensei atau di kelas saya. Kurasude no ururu gochui no wa, yang pertama itu yang ada tanda seperti orang menguap, yang artinya di selama pelajaran ini berlangsung, minasang atau bapak-bapak ibu sekaliannya diharapkan tidak tidur dalam kelas. Meskipun menguap sekalipun. Kalau misalnya ada yang menguap dan sebagainya, dipersilakan untuk pergi ke WC untuk membasuh wajahnya. Terus yang kedua, di saat pelajaran berlangsung, peserta atau minasang dilarang ribut di dalam kelas. Yang dalam bahasa Jepangnya artinya oshizukani, shizukani. Terus yang ketiga, di dalam kelas saya mengizinkan minasang boleh minum, tapi minuman yang dibawa itu cuma untuk minuman mineral water atau air putih. Yang lebih dari yang dilarang itu hanya makan. Dan itu pun kalau misalnya ada yang mau makan harus izin dulu. Misalnya kalau ada yang mau minum harus izin dulu ke sensei dengan menggunakan bahasa Jepang. Dan terus tata tertib yang terakhir yaitu selama pelajaran berlangsung,
dilarang memainkan HP atau menggunakan HP. Meskipun itu ada yang nada dering atau apalah itu, kalau misalnya ada kedengaran sama sensei, nanti HP-nya untuk saat ini sensei akan sita. Hai. Baik, Sensei. Baik. Sebelumnya kan kita sekarang kita memasuki pelajaran yang kedua. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari pelajaran yang pertama, yaitu tentang ungkapan yang mengucapkan bahasa Jepang, maksudnya mengucapkan bahasa Jepang secara tepat atau benar, kan? Yang berarti dalam ungkapan yang diucapkan ini berhubungan dengan intonasi atau pelafalan, bukan? Misalnya, kalau misalnya ada huruf panjang, dibaca panjang. Tatoiba, misalnya, Ohayo gozaimasu, misalnya kayak dalam salam. Terus, misalnya kalau misalnya ada yang huruf double dibaca, misalnya check in dalam bahasa Jepang dibacanya chekuing desu ka? Nah, seperti itu. Baik, setelah kita tadi mereview sebentar pelajaran yang sebelumnya, Sensei akan menerangkan unit terbaru, yaitu cara menanyakan data tamu dalam bahasa Jepang. Unit kompetensinya membantu tamu check-in dalam bahasa Jepang yang tertuang di dalam SKKNI tahun 2010 yang nomor 030. Nah, tujuan dan manfaat untuk mempelajari pelajaran hari ini yaitu tujuannya agar peserta dapat menjelaskan data tamu seperti apa yang harus ditanyakan. Dan yang kedua, peserta itu sendiri juga bisa menjelaskan cara menanyakan data tamu secara tepat dan sopan atau di dalam bahasa Jepangnya dengan menggunakan bahasa Keigo berdasarkan modul bahasa Jepang yang Sensei pegang sekarang. Dan manfaat dari pelajaran sekarang ini yaitu setelah mengikuti pelatihan ini, boleh aku minta. peserta diharapkan bisa mempraktekkan kaiwa ini dengan turis atau tamu Jepang ketika melakukan check-in di hotel. Lebih tepatnya ini karena minasang sebagai frontliner, maka diharapkan minasang bisa melakukan praktek kaiwa seperti ini. Hai. Nah, untuk yang pembahasan pertama, data tamu seperti apa saja yang harus ditanyakan kepada tamu tersebut. Nah, yang pertama tuh yang cui surubekiwa, hal yang harus diperhatikan yang pertama itu yaitu hal yang harus diperhatikan sebelum bertanya, yaitu maksudnya itu sebelum minasang bertanya, misalnya sebagai frontliner, berarti kan minasang pas ada tamu datang ke hotel harus menyampaikan salam, kan? Salam. Misalnya yang tadi ohayo gozaimasu, misalnya tamunya datang di pagi hari, atau misalnya tamunya datang di siang hari, konnichiwa, malam hari, konbanwa. Nah, setelah menyampaikan salam, pasti kita kan harus menanyakan maksud tujuan tamu itu datang ke hotel. Nah, di dalam bahasa Jepang, kita bisa menanyakan contohnya seperti ini. Nani ga gozaimasu ka? Atau yang kedua, nandeshou ka? Yang pertama tadi itu artinya ada keperluan apa, Pak? Terus yang kedua, hampir sama juga seperti yang arti yang pertama tadi. Terus penjelasan yang kedua, data tamu seperti apa yang wajib ditanyakan saat check-in?
Nah, seperti yang terlihat di screen bapak-bapak, ibu-ibu atau minasang semuanya, yang wajib ditanyakan data tamu tersebut yaitu nama, alamat, KTP, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Jepang, nama itu disebut dengan onamae. Onamae. Terus, untuk alamat, dalam bahasa Jepangnya bisa disebut dengan ojusho. Ojusho. Terus, yang ketiga, KTP, artinya Nibung Shomesho. Nibung Shomesho. Dan lain-lain. Nah, ini kan misalnya kalau data tamunya itu, maksudnya kalau tamunya itu yang datang orang, maksudnya orang WNI misalnya, kalau yang ini kan. Nah, kalau misalnya yang datang tamunya itu orang asing, khususnya orang Jepang, nah selain menanyakan nama sama alamat, juga kita harus menanyakan paspornya juga, kitas atau kepanjangannya, kartu izin tinggal sementara atau kartu izin tinggal tetap. Nah, paspor sendiri dalam bahasa Jepang artinya paspoto. Paspoto. Terus kitas atau kitab dalam bahasa Jepang artinya Zaryu Shikaku Ning Teisho. Zaryu Shikaku Ning Teisho. Nah, ini yang harus wajib ditanyakan kepada WNA, khususnya WNA Jepang ketika check-in di hotel. Paspor atau kitas dan kitab. Baiklah, berikut contoh percakapan ketika ada tamu datang ke sebuah hotel. Kira-kira ada yang bisa membantu Sensei sebagai tamu? Ada yang bisa Sensei jadi frontliner, yang tamunya misalnya minasang. Itu Bapak Putra bisa bantu saya sebagai tamu. Siap, Sensei. Hai. Ja, hajimasu ne. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. 何でしょうか？チェックインでしょうか？はい、そうです。チェックインするつもりです。はい、その前に予約はもういただいておりますか？これが予約の確認、そうです。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。はい、すみません。お名前は何でしょうか？佐藤一郎です。はい、承知いたします。それでは、お名前、お住所、お電話番号はここでお書きにしてお願いします。はい、それだけ. Ya, seperti itulah kira-kira kalau kita menanyakan identitas data tamu untuk orang asing, khususnya untuk warga negara Jepang. Dan juga di sini selain dari contoh percakapan, Sensei juga maaf ya, minasang, laptop Sensei agak sedikit tadi itu kan ada contoh percakapan. Nah, di sini Sensei akan menunjukkan contoh videonya. Sebentar, Sensei mau putar dulu.
Tunggu sebentar. Saya stop screen terlebih dahulu karena notebook saya sepertinya agak bermasalah. Apakah screen saya sudah hilang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau masih Sudah kena? hilang. Sudah hilang. Bapak, Bapak, Ibu, soalnya notebook saya ini emang susah kalau misalnya screen seperti ini nih. Bukan sinyal, Pak, tapi emang notebook saya ini emang kurang support kalau misalnya share screen. Sebentar ya, Pak. Tidak bisa ternyata diputar videonya. Baiklah, saya lanjutkan lagi pelajarannya yang tadi. Tunggu sebentar, saya share screen lagi. Ternyata emang nggak bisa diputar ternyata. Hai, sebelum saya masuk kesimpulan, apakah ada minasang yang mau ditanyakan tentang pelajaran yang sudah Sensei sampaikan tadi? Tidak ada, Sensei. Cuma Bapak Putra aja yang jawab, yang lainnya gimana? Masih baru, jadi belum memahami kosakatanya, Sensei. Jadi agak lama translate-nya. Nggak apa-apa. Mohon maaf, kami agak kurang bisa Saya anggap semuanya ngerti ya. Baik, saya langsung masuk ke kesimpulan aja. Nah, kesimpulan dari pelajaran yang sudah Sensei sampaikan tadi itu, peserta diharapkan bisa menjelaskan data tamu seperti apa saja yang harus ditanyakan. Nah, kesimpulannya itu di saat bertanya itu kita harus memperhatikan, maksudnya itu kayak ekspresi dalam artian seperti ini nih, karena tamu itu tuh statusnya lebih, maksudnya kalau tamu yang datang ke hotel tuh tibanya kan tinggi statusnya ketimbang kita, maksudnya kayak kita sebagai pekerja di sana, maka kita tutur ekspresi kita tuh sopan dan menggunakan tutur ramah, lemah lembut maksudnya gitu. Terus menggunakan penggunaan bahasa yang sopan atau yang biasa disebut dalam bahasa Jepang tuh penggunaan keigo. Nah, setelah itu tuh diawali melakukan salam atau aisatsu dan baru menanyakan maksud tujuan kedatangan tamu. Nah, setelah itu dan data tamu yang wajib ditanyakan saat check-in, yaitu yang umumnya nama, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan onamae, terus alamat, artinya ojusho, terus misalnya kalau ada minta nomor telepon, artinya odengwa bango, KTP, dalam bahasa Jepang artinya mibung shomesho, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya itu kalau yang datang tuh orang Indonesia, bukan? Nah, kalau misalnya yang datang tuh orang asing atau khususnya orang Jepang, maka selain menanyakan nama, alamat, nomor telepon juga, kita harus wajib menanyakan paspor atau kitab mereka. Nah, paspor tadi bahasa Jepangnya paspoto. Terus kitas atau kitab
dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Zaryu Shikaku Ning Tensho. Nah, terus yang kesimpulan kedua, peserta juga diharapkan bisa menggunakan ragam bahasa hormat atau keigo ketika menanyakan data diri tamu tersebut. Baik. Karena tadi Sensei udah menjelaskan, terus sempat juga kita berinteraksi melakukan kaiwa sedikit dengan khususnya dengan Pak Putra tadi, maka giliran Sensei juga yang akan memberikan soal evaluasi pembelajaran kepada minasang atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, soal evaluasinya ini ada dua yang bisa Bapak lihat di screen PPT. Soal evaluasinya, karena kita melakukan pembelajarannya online, maksudnya soal evaluasi ini nih bisa dibikin di dalam di kertas double folio atau HVS, terus dibikin soalnya dengan menggunakan ballpoint atau pena. Terus misalnya kalau ada yang udah selesai, nanti hasilnya tuh difoto, langsung japri lewat WA Sensei. Siap, Sensei. Sepertinya terus karena sudah mau jam selesai, jam pulang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Sensei mau mengasih tugas tambahan atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan shukudai. Nah, shukudai-nya ini buatlah contoh percakapan mengenai cara menanyakan data tamu menurut versi minasang masing-masing. Nah, tugasnya itu yang sudah Sensei share di PPT, tugasnya itu dibuat di double folio dan ditulis tangan menggunakan pena atau ballpoint. Tugas tersebut dikumpul dengan cara difoto lalu disimpan dalam bentuk format PDF. Dan kalau ada yang udah selesai, kirim via Japri WA Sensei. Sensei tunggu paling lambat sehari sebelum pelajaran dimulai. Karena sekarang kita belajarnya di hari Sabtu, berarti mengumpulkan tugasnya itu di hari Jumat. Hai, nomor WA Sensei sudah Sensei share di PPT. Hai, ii desu ka, minasang? Hai, ii desu. Hai, karena jam pelajarannya udah selesai, atau dalam bahasa Jepangnya, mo jikan desu kara, soro-soro kyo no jugyo ga koko made owari ni shimashou. Hai, gochosha arigatou gozaimasu. Terima kasih. Terus, karena jam pelajarannya sudah selesai, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya atau minasang semuanya bisa meninggalkan ruangan Zoom sekarang. Siap, baik. Terima kasih, Sensei.